Jadi kebanyakan atlet itu pada saat SD-nya bagus nih, SMP-nya udah dapat jalur prestasi tadi, masuk SMP yang bagus, bulu tangkisnya pasti dikalahin. Saya nanya anak gue itu nggak cuma teknik, strategi, nakal-nakal itu juga mesti diajarin. Ada. Lebih awet karena kalau kita masih begini kadang-kadang pukul ke sini kan suka patah nih. Kalau ini nggak mungkin patah. Ya patah di sini ya mungkin, tapi kalau basicnya nggak patah kan nggak terlalu goyang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak kali ini saya mau ngobrol-ngobrol tipis nih sama junior saya yang dulu sempat di Platnas juga, dan kita satu klub nih Pak di Surabaya nih. Dan dia pernah ngelatih di luar negeri dan sekarang jadi pengusaha. Oke Pak simak ya obrolan tipis-tipis ini ya bersama Satya Adi Nugroho. Sat, wes, lama nggak pernah ketemu kita ya. Mas Wahyu. Sehat ya, alhamdulillah. Oke. Kita dikit Sat. Dulu di Platnas gimana Sat? Saya di Platnas 2003 itu cuma setahun sih. Setahun ya? Cuma setahun, jadi ya ngerasain lah bagaimana training di dalam, persaingannya luar biasa. Pengalaman hidup yang luar biasa itu. Emang ngerasa ya, ketat ya persaingannya di Ketat. Platnas? Persaingan di Platnas sangat ketat. Fighting spiritnya itu beda. Kita latihan di Platnas sama latihan di klub itu persaingan positif dan persaingan negatifnya itu berasa semua. Ada semua. Ya kita maksudnya persaingan positif kita saling membantu, persaingan negatif itu kita saling menjatuhkan, itu pasti ada. Dan itu berasa banget karena badminton juaranya cuma satu. Badminton juara satu doang juaranya. Saya di tiap turnamen ya kan. Cuman sih bagi saya setahun itu udah pengalaman yang sangat luar biasa. Pengalaman apa Sat yang paling kalau dapat itu? Yang paling saya dapat di sana itu kita bisa belajar bagaimana hidup benar-benar di pertarungan yang keras, di mana tidak ada bantuan dari siapapun, ya kita harus mengandalkan diri kita sendiri. Yang paling saya rasakan kan, kalau kamu nggak bisa bertahan ya udah. Makanya out lah ya, gitu ya. Tapi saya out juga nggak ada rasa penyesalan karena memang saya udah dari awal udah memberikan yang terbaik. Tapi kalau memang bukan jalannya ya memang bukan jalannya. Iya. Jadi saya cuma satu, lakukanlah yang terbaik, apapun hasilnya itu adalah takdir. Iya. Yang penting kita lakukan yang terbaik, nggak ada penyesalan di kemudian hari. Dan memang lo pada saat itu sadar diri lah ya, wah kayaknya bisa lanjut nih buat bersaing di sini ya gitu ya. Karena memang pada saat itu persaingannya ketat banget mas. Ya mungkin yang sekarang sampai sekarang masih bertahan itu Hendra Setiawan, ada Almarhum itu luar biasa itu. Hendra Guido kita tahu itu Ido itu cerdik banget orangnya. Kalau Hendra Setiawan ya benar-benar talented lah. Bolanya aneh. Bolanya aneh. Nggak ada di buku. Nggak ada di buku. Kalau gitu nggak ada. Lu masih ada. Dan efisien dia mainnya. Makanya sampai hari ini bisa masih main bro. Ya kan? Jadi dia benar-benar tuh mengandalkan tenaga lawan. Jadi dia kan ngatur-ngatur mengandalkan tenaga lawan. Sempat ngerasain ya? Sempat main lah ya, bareng-bareng gitu ya. Terus Sat, setelah setahun nih dapat ya pengalaman hidup lah ya itu ya di Platnas ya kan. Terus putusin keluar. Terus lanjut kemana? Sat? Jadi di 2004 saya masih dapat kesempatan untuk bermain terakhir itu di PON Palembang di situ Jawa Timur. Di situ pengalaman belajar bermain itu banyak dapat di situ kan mas. Karena pada saat di pelatihan di TC PON itu kita udah ngating tulus. Kalau di Platnas kan pressure. Betul. Kita mesti begini, kita nggak ada yang namanya itu berani salah untuk mencoba, nggak berani. Nah pada saat TC PON itu ya udah kita ngating tulus, semuanya dicobain aja. Nah di situ jadi mainnya lebih pinter. Malah lebih loss ya? Malah lebih loss, jadi lebih pinter. Dan lagi lo begitu dari Platnas main di daerah kan PD lo bisa lebih dapet dong. PD-nya lebih dapet, tapi yang saya rasa itu pressure-nya. Pressure-nya itu lebih loss, jadi kita mau nyoba pukulan, nyoba itu lebih berani lah. Lebih leluasa ya. Nggak takut kalah. Di Platnas tuh takut ya? Takut, karena kita pressure, kita takut degradasi, takut bono besar, gitu Platnas bebannya kan banyak. Dari abis PON itu Sat, dari itu lo setelah PON itu saya dapat kesempatan untuk melatih di Singapura. Di Singapura ya? Melatih di Singapura itu di sekolahan mas. Oh ngelatih sekolah ya? Di sekolahan. Karena di Singapura tuh sistemnya beda dengan di Indonesia. Kalau di Indonesia kan antar klub yang bergengsi ya, pertandingan antar klub. Kalau di sana itu antar sekolah.
Oh. Jadi masuk ke dalam kayak program sekolahan, pertandingan antar sekolah itu sangat bergengsi. Dan mereka untuk mendapatkan sekolah yang bagus, olahraga bulu tangkis ini menjadi salah satu poin bantuan. Jadi untuk cuma kita mau masuk ke SMA 1 favorit. Nilainya harus 95. Nah, dengan adanya prestasi bulu tangkis, nilai 85 pun bisa masuk gitu loh. Misalnya kalau di Indonesia ini ada jalur prestasi. Jalur prestasi. Iya. Tapi jujur ya, sebenarnya pemain-pemain di Singapura itu basicnya nggak kalah sama di Indonesia. Bagus-bagus juga ya? Bagus-bagus, kecil-kecilnya bagus-bagus. Cuman karena pilihan hidup ya, di sana itu lebih mengarah ke pelajaran, sekolah, dan bekerja. Karena di sana itu bekerja, ya gajinya lumayan. Dan dibanding di Indonesia, UMR-nya lah itu. Jadi kebanyakan atlet itu pada saat SD-nya bagus nih, SMP-nya udah dapat jalur prestasi tadi, masuk SMP yang bagus, bulu tangkisnya pasti dikalahin. Nggak segentar waktu SD latihannya. Tapi ini loh, Sat, kalau pendek pemahaman gue ya, atlet badminton tuh orangnya juga pinter-pinter loh. Kenapa gue bisa bilang gitu? Karena kita main badminton kan seperti yang detik kita ngambil keputusan loh. Pemain badminton yang juara itu pinter-pinter. Iya. Nah, itu sudah cerdas. Cerdik. Kita harus cerdik karena apa? Kita nggak cuma ngakalin musuh, kita juga ngakalin wasit. Iya kan? Iya kan? Kalau kita capek, bagaimana caranya kita bisa istirahat? Ngambil waktu. Iya kan? Kalau kita mainnya lurus-lurus, nggak mungkin bisa. Ibaratnya ngambil waktu untuk istirahat, gitu kan? Ada yang zaman dulu airnya ditumpahin, tali sepatu diangkat, ya. Itu cerdik, orang badminton itu cerdik. Tapi pertanyaan gue, Sat, lo zaman main pernah nggak ngakalin wasit sama pemain pada saat mau game? Pernah. Gimana caranya? Kalau ngakalin pemain, saya itu dulu punya servis lama, inget nggak Mas? Lama itu banyak orang komplain, sebenarnya saya itu takut. Takut servis, takut. Nah, ngakalin musuh, saya tiba-tiba cepetin, musuh kaget. Musuh kan pasti mikirnya, ini servisnya lama. Saya sendal, nah ngakalin musuh. Kalau ngakalin wasit, mau game nggak pernah sih. Paling ngakalin wasit itu kadang-kadang kita udah rally panjang, capek, kita minta break nggak dikasih. Nah itu sering ya, kayak angkat sepatu lah, kok kita nggak sengaja injek, pengok, terus tukernya dilama-lamain. Kalau numpain air saya nggak berani, karena saya takut kepreset. Ada satu trik lagi, Sat, yang suka gue pakai. Ini perlu ini. Mau ngambil sini ya, ini perlu ini. Dulu kan masih game 16. Kan enggak game 16, game 7 kan masih ada pindah bolanya. Ya kan? Kadang kita itu udah 1 poin lagi kurang, enggak game. Pernah ngalamin kan? Pernah kan? Itu tau nggak trik gua apa? Pokoknya gua pencet. Pokoknya gua pencet, gua terpit kan udah nggak stabil tuh kok. Stabil benar. Di apa? Di antara langsung out kalau nggak nyangkut gitu loh. Kaget musuhnya. Itu trik gua tuh tadi. Itu kalau seumpama musuhnya alert nih Mas, dipegang gimana? Ya fold dong. Oh dilepas gitu? Nggak dipukul? Ulah? Ya bukan, dia nge-break-nya. Kalau tapi bola jatuh di luar apa itu ya baru ini kan. Kalau masuk ya game, kalau nggak masuk kan berarti kan tidak bola. Iya kan? Tapi banyak kan dipukul saat. Tapi ini udah nggak normal tuh bola itu game langsung talaman kita. Langsung maju talaman. Itu trik gua tuh dulu tuh. Pernah. Kalau anak gua boleh diajarin sekali-kali Saat. Saya nggak anak gue itu nggak cuma teknik, strategi. Nakal-nakal itu juga mesti diajarin. Ada. Bukan nakalnya itu, bukan nakal curang. Cerdik lah. Tapi kita mesti cerdas di lapangan. Karena kan pada lapangan kita harus putar sendiri. Nah mungkin itu juga satu hal yang bisa kita dapatkan untuk kehidupan nyata kali Mas. Kita menjadi cerdik dan berani. Kalau orang biasa mungkin dalam kehidupan sehari-hari melakukan hal itu nggak berani loh. Ya nggak tahu apa ada dalam sehari-harian apa yang bisa kita lakuin. Mungkin belum tentu berani loh. Mungkin karena kita udah biasa dengan hal-hal seperti itu ya kita menyikapi dalam kehidupan sehari-hari jadi lebih berani. Saya berangkat ke Singapura Mas. Bahasa Inggris 0. Benar-benar 0. Sampai ada satu anak buah saya kelas 3 SD. Nah ini saya salutnya sama orang-orang di sana. Itu berani-berani. Kelas 3, kelas 4 SD, ada pertanyaan, semuanya pada bertanya. Kita kalau di Indonesia, ada pertanyaan, tapi semuanya diem. Bener nggak? Ada pertanyaan nggak? Di sana,
pertanyaannya antara nyambung apa enggak, tapi mereka berani. Pokoknya boleh nanya dulu. Saya mau tanya coach, saya mau tanya. Tapi yang satu itu, coach kamu dari mana? Kaget saya. Kok pertanyaannya tiba-tiba kamu dari mana? Coba kamu tebak. Kamu pasti dari Indonesia. Hebat. Karena mereka itu biasanya nebaknya ngawur-ngawur. Dari Afrika lah, dari Korea. Sebenarnya istilahnya itu dan nanya cuma buat kayak basa-basi, buat ini doang, misalnya gitu. Tadinya kan sebenarnya gitu kan, makanya dia asal nanya aja dulu gitu-gitu. Karena itu di umum loh. Caramu berbicara itu sama kayak mbak saya di rumah. Ya sama memang. Tapi ibaratnya di tengah apa? Kerumunan apa kumpulan lah gitu. Kumpulan pada saat kita mau bubar loh mas. Biasanya kan kita mau bubar, kita kumpulin, briefing lah. Iya, iya. Ternyata berani. Saya akui sih anak-anak di sana lebih apa ya mas? Lebih berani lah. Hal seperti itu dia berani. Hidupnya lebih Aktif terbuka. ya, jadi lebih aktif gitu ya. Kalau di sini ya mungkin culture Indonesia lebih malu-malu. Tapi ya itu plus minus lagi sih. Minus ya. Minus sih. Terlalu berani juga nggak bagus. Terlalu takut juga nggak bagus. Berarti lo berapa lama saat di itu kan? Di Singapura dulu itu saya 2005, 2011, 6 tahun. 6 tahun, 7 tahun lah. Jadi pada saat saya di Singapura, kita berteman dengan orang-orang Indonesia di sana. Mereka pada sekolah, S1, S2. Sedangkan saya kan SMA. Udah di 3 lo berarti? Nah bener. SD, SMP, SMA. Bener. Tapi di sana, di satu titik mas ya, saya ada merasa, wah saya nggak bisa begini. Persaingan saya anak S1, saya SMA doang, ke depan mau gimana gitu. Ada kekhawatiran. Akhirnya saya lanjutin S1 di sana. Oh, kuliah di sana? Lanjutin, jadi sampai mati, malamnya part-time kuliah. Wah, hebat juga. Akuntansi. Saya dulu akuntansi. Nah, 2011 pada saat selesai itu, Singapura lagi limit foreigner. Nah, jadi kalau nggak benar-benar berguna atau kita itu mempunyai skill yang tertentu yang nggak ada, itu kalau bisa orang Singapura didului. Nah, kan saya cuma akuntansi. Mungkin mereka merasa, oh banyak nih akuntansi di sini. Nah, akhirnya saya memutuskan untuk pulang ke Indonesia. Dan waktu itu dapat tawaran kerja sebagai manajer sales marketing. Awalnya saya pulang ke Jakarta di situ. Berarti pada saat lo masih di sana, lo udah dapat tawaran kerja dulu ya? Ya. Di apa tuh? Di perusahaan apa? Di pabrik packaging. Pabrik packaging. Artinya lo mungkin pulang tuh? Ya, pulang. Karena kan saya merasa, saya nggak kepingin jadi pelatih terus. Bukan karena pelatih nggak bagus. Karena kalau pelatih kita cedera, susah. Ya kan? Pelatih cederanya apa? Ya kan, saya di sana sistemnya privat. Kalau pas kita cedera kan kita nggak bisa dapat hasil. Pas ini mungkin nyetukin Nyetukin atau pelatih kan, sini ketarik. Sering saya sini ketarik mas, karena kan ya kita namanya manusia suka ngeremehin. Wah ini ngelatih anak kecil, nggak pemanasan, langsung plak ketarik. Sering saya, apalagi kalau pagi-pagi ngelatih jam 7 masih ngantuk-ngantuk. Wah anak kecil, nggak pemanasan. Habis ngelatih sejam ya lumayan berasa. Kalau tumpuk kan jadi karena kadang nahan apa gitu kan malah makin tambah parah. Tambah jelek. Setelah itu lo mutusin kerja tuh? Mutusin kerja. Dapat berapa lama kerja? Kerja 2011, 2018, 6 tahun lah. Nah 6 tahun itu saya agak putus dari dunia bulu tangkis. Gak terlalu mengikuti dunia bulu tangkis. Iya, gue sempet maksudnya kehilangan gitu. Nama lu tuh sempet hilang gitu. Itu lu fokus kerja ya? Fokus kerja. Saya nggak terlalu ngikutin dunia bulu tangkis lah. Nah terus dari kerja itu akhirnya berhenti apa gimana? Ya, pada saat kerja itu saya kepikiran untuk memulai usaha lah, bikin usaha sendiri. Ya kembali lagi yang saya punya bulu tangkis. Nah akhirnya ya udah kita coba buka olahraga. Sport di Kelapa Gading itu awalnya itu 2018. Berarti lu memang maksudnya kita mau jadi ini juga lah ya, usaha sendiri ya?
Ya. Apa tuh alasan lo tuh untuk udah mau jadi usaha sendiri? Saya nggak bikin terikat. Saya nggak bikin terikat. Jadi kalau kerja itu kerasa kayak begini nggak bisa, begitu nggak bisa. Ya terikat waktu kan? Terikat waktu. Karena yang paling penting banget kan waktu. Jadi saya pengen lebih bebas. Akhirnya saya memberanikan diri lah udah. Ada buka? Akhirnya buka. Memberanikan diri. Memberanikan diri, buka toko sport. Awalnya itu dari tenis. Temen saya punya merek Sign dulu di Singapura. Anak buah saya dulu. Ya kembali lagi koneksi-koneksi masa lalu. Saya masukin. Ternyata yang berkembang badmintonnya. Jadi pasarnya itu bisa dibilang di tempat saya ya, itu bisa 90 banding 10 lah. Akhirnya, badminton ya? akhirnya saya lebih fokusin ke bulu tangkis. Selain saya udah ngerti, ya, koneksinya lebih gampang. Akhirnya mau cari barang itu lebih gampang. Kan di Singapura juga banyak koneksi. Berapa merek yang lo jual di toko? Ada Yonex, Cleaning, Fly Power, Max Bolt, Mizuno, ada RS, tapi nggak terlalu banyak sih. Sama merek saya sendiri, ini ada beberapa Ya, ada merek ini ya, oke. Cuman yang paling besar ya tetap Yonex. Untuk Yonex ya. Lah terus ini lo kenapa mutusin ini? Bikin merek sendiri, kok? Oh, Ini berarti lo buka market baru dong? Atau buka market baru. Oh. Nah kalau ini 3 in 1, ini kan teknologi baru, barang baru. Jadi ya apa? Kita berani untuk selalu mencoba. Karena 3 in 1 itu berarti koknya dia ada plastiknya mas. Udah pernah lihat belum? Jadi kalau kok zaman dulu itu kan antara full bulu atau full plastik. Ya kan? Kalau full plastik itu udah pernah ngerasain kan nggak enak kan? Nggak enak. Nggak enak kan? Nggak bisa dikontrol. Nggak bisa Sama dikontrol. ada yang itu sebenarnya kayak styrofoam. Ya betul, itu nggak bisa dikontrol kan? Kukunya nggak enak. Nggak Nggak enak. Nah, kalau ini tuh semi. Ininya bulu asli, ininya plastik, gabungan mas. Gabungan. Iya. Ini gabungan. Oh, jadi ininya bulu asli. Ininya Oh, plastik. disambung ini ya? Disambung. Berarti dia ininya itu ada lubang ya? Ya, ini lubangnya di Ini sini. nih, coba nih lihat nih, Pak ini. Berarti kan nih bulu jadi kayak disambungin sama plastik ini. Ke plastiknya betul. Gue sih tahu sih sebenarnya dulu pada teknologi ini, cuman gue belum pernah pakai. Karena dulu kan bawa pabrik pakai. Ya, ini Tahan ini. feelingnya itu kalau dibanding yang full bulu tetap beda, tapi nggak terlalu jauh. Nggak sejauh yang full plastik tadi mas, nggak terlalu jauh. Cuman lebih awet karena kalau kita masih bikin itu kadang-kadang pukul ke sini kan suka patah nih. Kalau ini nggak mungkin patah. Ya patah di sini ya mungkin, tapi kalau basicnya nggak patah kan nggak terlalu goyang. Ini nih Pak ini. Jadi ini di sininya nih udah plastik ya? Plastik ya? Ini udah plastik ya? Segini. Ini inovasi nih Pak ini. Istilahnya memang bener ini inovasi nih. Iya. Jadi dari segininya ini plastik, bulu dipasin di plastiknya ini, dimasukin gitu ya. Ya, betul. Oh, gabusnya? Kalau gabus apa ini? Standar sih masih kayak yang ada di komposit kok. Jadi yang kayu press ya. Standar sama kayak yang bulu-bulu kelas-kelasnya Nike, JP Go itu. Ini juga sama, bedanya apa? Kalau ini full bulu. Oh, ini full bulu. Ini full bulu. Oh, ini full bulu. Karena kan nggak semuanya masih mau apa? Masih mau yang ini bulu tebel ya? bulu tebel, cuman memang agak kuning-kuning begitu dia. Iya, ini yang ini. Iya. Ini ada campuran angsa juga. Dia hitam dicuci. Itu dicuci betul. Iya, ya kan? Benar. Bulu bebek hitamnya dicuci, jadi dia cepat gini. Tapi dia tebel. Nah ini asli bulu ini Pak. Ini bulu bebek. Ini warnanya agak gelap gini nih karena nih keluarnya bulunya hitam aslinya. Tapi dia dicuci pakai pemutih. Ini harga berapa? Yang ini 115, ini 125. Lebih mahal ini ya? Lebih mahal ini. Tahan mana? Tahan ini. Ini lebih tahan ya? Nah, lebih tahan. Perbandingannya gimana? Ya satu Ukuran lo? banding 1,5 lah. Atau banding setengah tuh? 1 banding 1,5. Enggak, kalau misalnya dalam permainan
Lo kalau misalnya ini satu set habis berapa? Habis bisa 2, 3 lah. Ini bisa 1, 2. Buat ini bagus dong ya, tahannya. Tahan. Ini masukin sendiri? Masukin sendiri saya. Brand sendiri udah ya? Udah brand sendiri. Bulat. Ini di Eropa laku loh. Di Eropa laku loh. Eropa Gue baru tahu. bukan yang full class malah. Bukan. Jadi justru sekarang yang gue baru dapat informasi terbaru, ini yang dulu kayak gini, ini bagus. Emang di sana tuh lebih laku sekarang. Karena memang di Eropa itu saya pernah ngasih sampel Allen. Allen ingat nggak Allen? Yang tinggi? Oh iya, Alan. Dia Yang Spanyol ya? Kanada. Oh iya, di Kanada. Yang Spanyol tuh dulu Stanley. Stanley ya, Stanley. Allen itu pernah saya kirimin bulu begini. Nggak, di Kanada kan dingin, nggak tahan mas, cepet hancur. Nanti saya coba aja ini kalau gitu. Kalau ini kan pasti lebih kuat. Ya, ini bagus loh ya. Bagus. Nanti gue coba lah. Boleh, boleh. Ini senar ini apa nih kelebihan ini? Senar ini NX nomor NX5. Ini merek NX5 ini merek Singapura mas. Oh ini mas. Jadi di Singapura tuh dia udah terkenal dengan produknya support kayak ini apa? Elbow support, ini support gitu. Nah ini tipenya SS63. Tipis dong berarti. Nah jadi kita develop itu tipis, tapi dia agak kasar. Jadi pantulannya ada, kontrolnya nggak ditinggalkan. Biasanya kalau senar tipis kan pasti kontrolnya agak kurang. Jadi kita kasih agak sedikit kasar, keset, jadi biar sensasi ngontrol bola itu masih dapat gitu loh mas. Oh. SS63 ini Susah ngomong sih kalau dijelasin, yang penting rasain Masih sendiri ya. ngerasain. Nih Pak E nih, cobain nih, senar nih, ya, dibeli nih. Ini cuman lo doang di Indonesia yang jual? Apa lo ada supply? sementara masih belum. Saya baru ada satu distributor di Kalimantan. Si ini kenal nggak? Anak saudara gang kecil-kecil, Sigit. Oh. Kobar Sport. Iya. Nah, Kalimantan dia mana tuh? Timur ya. Oh, Kaltim. Kaltim. Pangkalan Bun mas. Oh. Pangkalan Bun. Saya takut salah, bukan Kalimantan Timur lagi. Pangkalan Bun ya. Nah dia memang junior saya, dia anak buah saya. Nah tiap kali saya punya produk, dia Ya, dari yang dekat-dekat dulu lah ya lo nyebarin ya. Ini juga dong, kok lo sebarin juga dong. Dia udah punya sendiri. Merek sendiri juga? Dia udah punya merek sendiri. Bikin sama lu? Enggak, dia kayaknya bikinnya di Malang dia. Tapi bukan kayak gini kan? Bukan 3-in-1. 3-in-1 ini saya udah masuk di Palembang sama Christopher, anaknya Pak Yakob. Oh. Nah, dia suka nyebar-nyebarin di daerah Serpong sama Makassar kalau. Oh iya. Ntar gue bantu sebarin juga nih. Ya, thank you. Keren nih. Karena kan awet kan, bener kan? Awet. Nah terus nih, ceritanya gimana nih? Pak, lo dari toko terus udah ini, lo kan bisa dapat lapangan nih. Ini Pak E, fakta ini luar biasa di Pak E nih. Pengembangan bisnisnya ini bagus banget dan nyambung gitu ya. Sekarang dia punya lapangan di daerah Sunter, namanya Trinity Arena. Nah, jadi di sini ya nggak cuma badminton doang Pak E, dia juga ada biliarnya juga di atas. Karena untuk memanfaatkan space juga kan, untuk lebih memaksimalkan fasilitas di sini lah gitu loh. Ini gor ini sewa atau Masih sewa. sewa ya? Gedungnya masih sewa 10 tahun. Jadi waktu saat itu ada satu temen, dia tiba-tiba ngajak untuk buka lapangan bulu tangkis. Dia nggak ngajak sih, dia bilang saya pengen buka lapangan bulu tangkis. Nah, dari customer menjadi teman sih waktu itu. Dia orang India. Nah, saya bilang ya kalau mau buka bareng-bareng saya mau ikut. Oh. Nah akhirnya jadi tuh dia dapat tempatnya. Saya bantu promosi pengembangin, nah, akhirnya jalan sih. Ini 6 lapangan ya? Lapangan. Basicnya apa sih ini? Gedungnya ini? Oh sebelumnya? Sebelumnya ini gudang. Oh gudang. Gudang Jadi, sewa jadi 18 jadi juta. orang bilang sih. Ini daerah mahal loh, Sob. Ya, daerah premium. Iya loh, masuk ya? Masih dapat lah. Oh. Ya kita yang penting sama-sama jalan, profit ngikutin. Berarti sini lo kok banyak yang pakai ini dong ya? Kebanyakan. Karena ya kita coba semaksimal mungkin untuk fokus merek kita sendiri. Konsumsinya berapa banyak sekarang, Sar? Mantopinnya udah berapa banyak ini? Banyak, ini stok saya banyak. Banyak ya? Banyak. Waktu itu kalau nggak salah ada 5.000.
5.000 itu berapa? 5.000 slop. 5.000 dibagi 50, 100 ya? 100 dus. 100 dus. Sekali masukin gitu ya? Sekali mas. Habis berapa lama? 100 dus pertama itu 6 bulan. Oh, berarti sekarang lebih cepat lagi dong. Harusnya lebih Udah lebih ini lagi. 6-7 bulan ya, Kemarin. yang 100 dus pertama ya. Pak E nih saatnya keren banget nih Pak E, bener. Dia nyambung banget. Sampai berani ngambil gudang buat dijadiin lapangan badminton. Tapi saya senengnya nih pada saatnya ya hebatnya ya. Dia juga ada tenis mejanya juga, ya. Tenis meja, ada biliar. Jadi itu nggak cuma badminton gitu loh. Dan depannya tuh bisa apa? Ada rencana bikin kafe ya. Jadi kalau Pak E main di sini nih udah nyaman banget Pak E. Saya recommended lah, inilah. Ini bagus, lapangannya itu bagus. Karpetnya juga langsung mereknya merek Cina ya. Nggak beli di sini ya. Bagus tuh, karpet gue tahu karpetnya itu. WWF approved. Dan Jadi WWF, gini, ya. kebetulan partner saya itu dia orangnya quality number one. Oh, Jadi dia masalah harga belakangan. masalah harga nggak apa-apa, nanti aja. Pertanyaan gue gini, Sa. Berarti kan sasaran lo kan nih middle high dong. Middle high. Bener nggak? Gini, sasaran middle high, tapi untuk bulu tangkis tuh kalau untuk nyewa lapangan, kelas menengah pun masih mampu, karena kan dibagi. Ya. Jadinya sebenarnya jatuhnya itu nggak beda sampai per orang ya, nggak beda sampai 50.000 lah. Nggak beda paling 20-30.000. Itu sebenarnya kalau memang orang itu lebih menikmati tempat, nah itu worth it sih. Dan main badminton juga kan biasanya kan bareng-barengan ya. Ya. Jadi kan bisa sharing. Bagi. Iya, iya. Jadi kayak biliar, Oh. kita juga pakai mejanya yang bagus, Ilex. Tenis meja pakai merek Butterfly, padahal kita nggak ngerti itu buta. Saya tanya-tanya Butterfly bagus pakai. Kan banyak juga orang itu kalau kita udah main bulu tangkis kadang-kadang jenuh, Iya. ya kan Mas? Ada aja tuh yang pengen. Titik jenuhnya pasti ada. Tapi kalau udah diseling olahraga lain, merasa nggak bisa pasti balik lagi bulu tangkis, fresh lagi, ya. Balik lagi tuh. Balik lagi, balik lagi. Wah. Iya, variasi. Ini nih cirinya orang badminton nih cerdas nih Pak E. Dia bisa cepat-cepat ganti strategi gitu. Bukan ganti juga sih sebenarnya tuh. Jadi banyak pilihan strateginya. Ya. Jadi kita jangan main jangan monoton. Udah monoton, lu jangan bisa cepet, bertahan, bisa. jangan bisa menyerang, bisa lambatin. Lambatin. seperti- Nah, lu kan berarti ini filosofi badminton nih, lu ngomong. Tadi. Bener nggak? Bener. Ya kan, nah, sekarang hal apa aja nih yang lu dapat dari badminton, lu bawa ke dalam bisnis? Nomor satu, kita harus bisa mengolah bola. Mengolah bola kita harus bisa mengolah apa yang mau kita jual, barang apa. Kayak teknologi begini. Ini kan barang baru. Barang baru. Teknologi baru. Ada orang yang nggak berani. Ada orang nggak berani? Ada orang yang ini kesempatan. Seperti itulah. Jadi kita jangan monoton jualannya bulu full bulu. Kalau full bulu kan ibaratnya Udah tahu lah. udah tahu. Bisa jadi merek A sama merek B itu sebenarnya sama. Sama. Cuman beda brand. Kalau ini kan benar-benar sesuatu yang baru. Artinya lo ini patut dicoba lah ya. Harus dicoba. Lo usahain lah ya, udah coba lo usahain gitu ya kan. Kalau di sini ada klubnya nggak sih? Klub ada Mas. Untuk klub kita ada 2 tipe. Yang pertama itu klub biasa, reguler, itu hari Senin sama Kamis. Kita bekerja sama dengan TV Altius. Oh. TV Altius. Nah, satu lagi itu sistemnya grup training. Grup training itu Kalau gimana? grup training itu pelatih kita nyediain, kita kerjasama dengan satu pelatih. Kita ada 2 pelatih sih. Nah, kita akan cari murid maksimal 4 untuk latihan bersama. Oh. Nah, jadi nanti ada sistem pembayarannya seperti apa. Bisa kalau selama berminat bisa saya jelasin lebih lanjut. Nah, maksimal satu pelatih itu 2 jam, itu 4 orang. Oh. Nah, maksimal. Jadi grup training semi private ya, semi private gitu lah. Itu kita nyediain lapangan dari kita. Ibaratnya kita itu yang membuat suatu schedule-nya lah. Oh. Nah, jadi si pelatih tinggal datang, main di lapangan A, murid tinggal datang berarti di lapangan A. Program udah disiapin semua. Kalau Ini untuk yang prestasi atau yang rekreasi? rekreasi, prestasi belum. Prestasi belum ada. Prestasi Ya? belum. Saya prestasi ya harusnya
nanti bekerja samanya sama PBAG tadi. Itu lebih prestasi ya. Nah, lebih dari output ya. klub reguler, nanti kan kalau si atletnya itu beranjak besar kan ya pasti arahnya ke prestasi. Iya, iya. Tapi kalau saya buat klub khusus yang ibaratnya ngambil pemain yang udah jadi bener-bener geblek untuk bersaing level sinar sih belum. Masih pembibitan lah. Emang lebih ke pembibitan sama rekreasi ya. Rekreasi. Awal sekarang ini ya. Karena untuk melatih prestasi kan nggak gampang ya. Nah, gampang. Perlu waktu yang full time lah ya. Bener nggak kalau megangnya? Dananya itu nggak kecil. Iya, badminton tuh kalau buat rekreasi murah. Kalau buat prestasi tuh mahal ya. Mahal. Itu saya salut sama klub-klub besar, Jagung, Jaya, Eksis, yang kayak Suranagari, Mutiara ya. Itu saya salut sama yang Buat spotnya lah ya. mereka Luar biasa ya. dedikasinya luar biasa loh untuk bulu tangkis Badminton. Indonesia. Dedikasinya luar biasa. Karena mereka mau membuang duit untuk bulu tangkis kan berarti. Membuang duit untuk bulu tangkis. Nah, Sat, kalau gue lihat ini kan lo dari plasma, terus main ngelatih di Singapura, terus lo kerja, itu kan kalau buat gue ya sesuai sama tema yang gue angkat ini kan, second win gitu loh. Lo menciptakan angin kedua gitu loh, ya kan. Ini kan gue bilang lo sukses lah, ya kan. Tapi kan gue nggak tahu lah ukuran sukses lo tuh sampai sejauh mana kan gue kan nggak tahu, ya kan. Tapi ini udah satu hal yang luar biasa lah, artinya kan banyak pemain kan justru kan yang kayak kita gini Sat, yang nanggung gini kan, yang kadang-kadang tuh suka bingung gitu loh ya kan. Nah lo kasih saran deh sama ini Sat, sama kasih pesan lah sama temen-temen nih, apa Pak Ema ini yang pemirsa gue Sat. Pak Ema ini. Iya, ini bagus Sat, maksudnya kita menginspirasi kan. Kalau saya dalam hidup yang penting kita harus berbuat baik. Amal baik pasti dapat Ini baru hal baik. Nomor 2, jangan mudah menyerah dan jangan takut untuk mengambil kesempatan. Itu masing-masing orang pasti punya kesempatan berbeda, masalah berbeda kan itu kan. Cuma jangan takut aja. harus berani. Harus berani lah. Dan itu emang lo dapet di badminton. Nah, harus berani. Ini kalau saya bilang ya terjun ke dari kita karyawan yang udah ibaratnya hidup di zona nyaman lah, di zona nyaman ya. Manajer gitu kan orang zona nyaman. Untuk loncat start dari nol itu kan taruhannya besar mas. Nah justru kan gue lihat lo kan ngalami tuh. Ngalami itu. Udah lo berani gitu loh, berani menciptakan peluang-peluang baru gitu loh. Dapatkan angin kedua tuh kalau buat gue tuh. Pasti berani sih mas. Gimana ya? Jangan takut tapi harus dihitung. Jangan takut tapi harus dihitung. Dalam artian harus dihitung kira-kira kamu loncat bounce back-nya seperti apa? Harus ya. Bounce back-nya kira-kira kita udah di sini nih. Bounce back-nya lebih jauh Bulannya. atau sama atau di bawah. Nah, apa itu berapa? Ini yang ngomong orang atlet atau orang akunting nih. Dari kan ada hitung-hitungan itu lo kan gue lihat kan bener nggak? Ya kan? Itu yang saya dapat dari belajar accounting. Kalau seorang atlet biasanya asal gas saja. Asal ya Ya, maksudnya nggak dihitung. Karena mereka ya beraninya dapat. beraninya dapat. Iya tapi Hitungnya enggak. resikonya. Ya kita mesti hitung. Oke. Mesti hitung. Nah, jadi kita mau terjun ke dunia ini. Kira-kira prospeknya seperti apa? Persaingannya seperti apa? Pada saat kita mutusin membuka lapangan bulu tangkis, kita itu resikonya apa? Ya resikonya lebih dibilang minim kan, nggak ada stok, nggak ada stok, ya stok yang biasanya resiko itu stok mati lah. Paling taruhannya cuma kita bisa rame apa enggak, situ lah. Kan itu. Ya artinya kan kalau lo nyewa badminton misalnya itu resikonya cuma sepi lah gitu loh. Kita kan bukan kayak lo di toko spot, lo ada spot barang yang mati yang apa Toko gitu kan. spot itu dulu hitung-hitungannya nomor 1 karena saya mempunyai pengalaman di situ di bulu tangkis. Jadi ya saya cukup confidence orang kalau belanja di tempat saya
harus mendapatkan suatu pengalaman yang berbeda. Dalam artian, kok saya mau beli raket di tempat lain? Ya saya nggak tahu. Mungkin ini harganya segini udah. Nah, kalau di tempat saya biasanya saya jelasin, raket ini begini, kebutuhannya apa, mau serang atau mau defense atau mau apa. Jadi kita kasih pengalaman, kita kasih kepikiran. Jadi di situ ada nilai plusnya. Oh, banyak yang belanja di situ bisa dijelasin atau segala macam. Dan mereka percaya aja karena mereka kan juga artis. Iya. Kan. Ya, embel-embel platnas itu lumayan. Iya, itu lumayan. Pada tahun doang ya padahal. Tapi ngangkat aja naik ya. Woi. Lumayan itu. Pak, terakhir nih Pak. Jadi dari tujuan bisnis lo ini semua nih, ya. Lo mau ceritain dampaknya apa sih Kak? Kalau buat badminton? Lah kan dulu tuh di badminton semua nih, gimana ya kan? Ya, saya berharap suatu hari saya bisa kembali untuk menciptakan suatu atlet. Itu sih kepingin saya. Atlet juara ya. Otomatis kalau untuk memberikan kesempatan kepada seseorang untuk berlatih, saya udah melakukan itu. Jadi dalam artian kalau ada pelatih, saya mau sewa lapangan untuk pelatih, saya pasti kasih mereka harga spesial. Karena apa? Karena saya kepingin di hati kecil tuh nggak bisa bohong. Iya. Seneng saya inget anak latihan, anak disiksa lah. Anak disiksa. Kalau dulu disiksa ya, berarti lo dulu pegang mindset tuh gue disiksa di latihan berat nih gitu ya. Saya dulu ngomong sama papa saya dulu disuruh lari 10 kilo, hujan deras mas, nggak disuruh berhenti. Terus ya, pasti mas juga ada pengalaman. Ada dukanya lah, untuk jadi seorang duka pasti ada lah. Ya. Untuk jadi seorang juara, nggak mungkin suka lah. Pasti ada penyiksanya pasti ada. Iya. Dan kalau kita bisa melewati hal itu, ya kita bisa jadi juara. Kalau enggak, pelatihan biasa-biasa nggak mungkin. Bener kan mas? Iya betul. Papa saya itu dulu lari 10 kilo, hujan deras. Saya lari, saya ngomong apa? Anak saya nanti saya suruh lari dia 20 kilo. Oh di malu ya anaknya. Tapi kan di sini kan dapat apa yang dilatih kan nggak cuma fisik gitu kan, mental lo jadi kuat, lo tough kan, lo ngadapin segala apa ya persaingan dalam badminton, dalam bisnis ya kan, akhirnya kamu jadi kuat. Wah luar biasa banget nih. Kalau saya menurutnya ada atlet yang lahir dari sini kan ada kebanggaan tersendiri. Ada bangga ya, ada kepuasan ya. Ada kebanggaan tersendiri lah. Wah, thank you banget nih, Sat. Ini pengalaman lo nih bagus banget nih buat ini gue semua nih. Oke, saya Mae, sampai di sini dulu obrolan tipis-tipis saya bersama Satya dan terima kasih banyak. Ikuti tonton terus ya Pak E sampai selesai. Ikuti terus ya channel saya ya Pak E ya. Oke, tip. Thank you Mas. Thank you, Sat.